Pemirsa, 2 juta orang Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri. Padahal pemerintah mengklaim layanan kesehatan di Indonesia tidak kalah bersaing. Kualitas tenaga kesehatan, layanan kesehatan di Indonesia disebut sudah semakin maju. Apa benar? Pemirsa, akibatnya devisa senilai 165 triliun rupiah melayang tanpa ragu. Hasil tanya kecil-kecilan tim Kompas TV mengapa masyarakat lebih memilih berobat ke luar negeri karena mereka mengejar kualitas baik dari tenaga medis dan juga fasilitas yang lebih mumpuni. Benarkah? Kita lihat data Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO, pemirsa. Sampai tahun 2020 kemarin, rasio 10.000 penduduk hanya ditangani oleh 6,2 dokter saja. Bayangkan, misalkan Anda membutuhkan layanan 6 orang dokter dalam kondisi genting. Anda harus berebut terlebih dahulu dengan 10.000 penduduk lainnya. Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sebaran dokter ini masih belum merata. Bahkan hanya terpusat di Pulau Jawa. Pendidikan dokter apalagi spesialis memang tidak mudah ditempuh, pemirsa. Artinya dokter bukanlah tenaga kerja yang bisa dihasilkan secara ekstrim dengan cepat. Nih, data ini adalah gambaran jumlah dokter di Indonesia. Jumlah dokter umum sudah pasti lebih banyak ketimbang dengan dokter dengan keahlian tertentu. Sekolah dokter spesialis juga memang sudah pasti tidak mudah. Apakah pemerintah sudah membaca hal ini dan setidaknya memetakan permasalahan jumlah dokter yang masih sedikit? Bagi Fridianto, Yulianto, Business Talk. Salam jumpa saudara, selamat malam. Untuk Business Talk pekan ini Anda sedang bersama dengan saya Tifal Solesa. Kepala negara sudah bersuara, Presiden Joko Widodo geram pasalnya ada 2 juta orang setiap tahunnya memilih melakukan pengobatan di luar negeri. Imbasnya devisa senilai 165 triliun rupiah melayang. Pertanyaannya kemudian apa yang membuat jutaan orang lebih memilih untuk berobat ke luar negeri ketimbang di negeri sendiri? Dan benarkah berobat ke luar negeri lebih cespleng, lebih mujarab pengobatannya ketimbang di dalam negeri? Kami akan diskusikan hal ini dalam Business Talk pekan ini. Tapi sebelumnya, kami ajak Anda untuk menyaksikan wawancara saya bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Berikut ini. Pak Rate, selamat bergabung di Business Talk. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Soal masyarakat kita yang kurang sreg nih Pak, berobat di rumah sakit di negeri sendiri. Ini analisis Anda atau diagnosis Anda soal perilaku masyarakat ini, alasannya kenapa ya Pak? Ya, apa yang dicermati dari Kementerian Kesehatan soal ini? Ya sebenarnya kalau dia punya uang sih mau berobat kemana aja boleh. Mau berobat ke dalam negeri, mau berobat ke luar negeri. Tapi sesungguhnya kita mesti mencermati 167 triliun rupiah keluar dari 2 juta orang yang biasa berobat ke luar negeri. Ini ada beberapa kendala memang. Misalnya dia tinggal di Medan. Dia berobat membutuhkan rujukan. Nah, tiket dari Medan ke Jakarta sama Medan ke Penang atau Medan ke Singapura kan lebih murah dari Medan ke Singapura. Jadi ya orang-orang Medan akan berobat ke Singapura dibandingkan mereka berobat ke Jakarta. Begitu juga di Kalimantan. Di Kalimantan Barat orang lebih dekat ke Malaysia dibandingkan dia berobat terbang ke Jakarta. Tapi ada juga sih orang-orang Jakarta yang berobat ke Singapura atau ke Malaysia atau ke beberapa tempat lainnya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa mutu dan kualitas dokter di Indonesia sebenarnya sama dengan kualitas di dokter. Karena kita menggunakan kurikulum yang hampir sama antara kurikulum yang dilakukan oleh dokter Indonesia dan luar negeri. Yang beda itu biasanya adalah hospitality-nya. Hospitality-nya itu misalnya keramah tamahannya. Ini harus kita cermati. Biasanya keramah tamahannya mereka lebih baik, kemudian mereka mendengarkan pasiennya lebih baik dan sebagainya. Ada juga dokter Indonesia yang seperti itu. Nggak semua dokter Indonesia jelek dan tidak ramah. Tapi karena jumlah pasiennya banyak, maka dokter Indonesia banyak yang sedikit berkomunikasi dengan pasien dibandingkan dengan dokter-dokter di Malaysia, di Singapura yang pasiennya dibatasi, kemudian mereka melakukan komunikasi dengan pasien lebih banyak. Tapi sebenarnya juga bisa diakali untuk masalah tersebut. Yang penting penyampaian informasi secara efektif, walaupun pasiennya banyak di Indonesia, akan menjadi jembatan supaya pasien tetap merasa nyaman berobat di Indonesia. Tentang kualitas sarana, prasarana, dan kualitas dokter sama.
antara di Indonesia dan di luar negeri.